A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu entas-entas ya. Ilmu entas-entas itu, ilmu ini ribuan tahun sejak sebelum Masehi. Ya. Ilmu ini hilang. Setelah hilang itu berubah menjadi acara kirim doa itu. Mengapa terutama di agama Islam atau kita yang di Jawa itu ada kirim doa? Kirim doa itu asalnya dari ilmu entas-entas itu. Karena ilmunya hilang, kitabnya dirusak, digubah, dari aboge dirusak menjadi asapon, jadi agama Hijrah itu rusak semua. Struktur rusak, kehidupan rusak. Nah, makanya kenapa dari orang-orang terdahulu sampai sekarang ada hitungan dalam acara upacara orang meninggal. Ada 7 hari, habis itu 40 hari, terus 100 hari, pendak 1, pendak 2, pendak 3 sampai 1000 hari. Mengapa kok 1000 hari? Mengapa? Mengapa kok ada acara itu 1000 hari? Maka manusia tidak ngerti sampai sekarang mengapa kok 1000 hari. Nah, dengan hilang itu maka manusia ini rugi semua yang beragama Islam. Karena agamanya salah, ritualnya salah. Maka saya dasari dari awal. Video ini wejangan, bukan dakwah, bukan ceramah. Wejangan dan ceramah tidak sama. Wejangan tidak boleh salah karena wejangan adalah kebenaran. Yang menyampaikan bertanggung jawab baik dari hukum negara, hukum alam, hukum moral, hukum Tuhan, dan hukum dewa. Jadi tidak semua manusia boleh memberi wejangan. Selama ini yang didapat manusia itu ceramah. Kalau ceramah tidak ada dibenarkan, maka mengapa orang-orang itu kalau ngomong satu di atas namakan Tuhan. Satu contoh orang beragama, Allahu Ta'ala fi kitabil karim, karena dia tidak berhak untuk mejang. Dia mengatasnamakan Tuhan membaca kitab. Ada lagi qala Rasulullah, atas nama siapa? Rasul. Di agama Kristen atas nama ayat, surat, ada yang Matius, ada yang... Ya karena itu dakwah. Dakwah itu tidak ada nilainya, tidak ada yang bertanggung jawab. Karena itu tulisan dan fotokopi. Maka manusia yang mendengarkan ayat-ayat yang difotokopi itu, dia itu dapat bualan. Nah, ya makanya beda wejangan dan dakwah itu. Tatkala kalian ingin mendapatkan yang disebut ilmu entas-entas itu asalnya ribuan tahun. Ilmu entas-entas intinya mengembalikan manusia ke asalnya. Karena setiap manusia tidak sama. Manusia diracuni kitab, dia menghayal seakan-akan dirinya sama dengan makhluk yang lain. Pernah merasa begitu enggak? Kamu kan juga kadang merasa sama-sama manusia sama, tidak sama ya. Manusia dengan manusia yang lain tidak sama. Satu contoh, anak dan orang tua sama makhluk tapi nilainya tidak sama. Rakyat dan pemimpin tidak sama. Umat dan para pencetus spiritual tidak sama. Lah ini manusia tidak paham. Lah dari ilmu entas-entas itu, tatkala ada manusia atau jiwa ini yang tidak sampai pada tujuannya, bagi manusia yang mampu itulah yang akan menghantar kepada tempatnya. Yang jadi pertanyaan di dunia, tak ajari begini,
Jadilah manusia layaknya manusia. Mengapa Mbak bilang begitu? Karena jutaan manusia ingin jadi manusia tidak bisa jadi manusia. Satu contoh, kamu manusia, makhluk, tapi makhluk yang manusia, tidak hanya makan dan minum. Manusia ini mempunyai tanggung jawab. Satu contoh, sesama ruh, terutama dengan orang tua. Kalau toh orang tua meninggal, apa yang harus kita lakukan? Ya karena kita bangsa manusia pasti berbuat sesuatu. Orang-orang sekarang tidak bisa menerima itu. Dikira mati sudah mati, tidak. Manusia sekarang mati ya sudah mati. Mengapa kok begitu? Manusia terdogma, dipahami ya? Manusia terdogma dan tertipu atas nama yaumil kiamati. Sehingga manusia yang beragama Islam menghayal otaknya, begitu manusia meninggal itu disuruh hisab besok-besok kalau dunia kiamat. Sehingga tatkala ada orang tua meninggal atau saudaranya meninggal, dia tidak ada kepedulian. Pertanyaannya, kalimat yaumil akhiri disebut hari kiamat, itu sudah 1400 tahun dulu dilontarkan dari orang yang membuat kalimat itu. Sudah berapa tahun? 1400 tahun. Dunia kiamat atau enggak? Sampai sekarang. Makanya kalimat yaumil kiamat di dunia hancur itu bullshit. Orang-orang dalam kebodohan membuat statement itu, sehingga umat salah persepsi. Dikira barangkali saudaranya, keluarganya, orang tuanya meninggal, itu nanti menunggu kiamat akan diproses. Tidak. Lihatlah satu contoh agama yang masih berstandar alam. Mungkin ada dari saudaramu Hindu, Buddha, tidak menunggu kiamat. Begitu ada momen, ada bulan, waktu yang sudah ditentukan, maka diangkatlah dia, disempurnakan. Nah, agama yang kau ikuti kemarin tuh agama konyol. Lantas gimana, Mbak? Maka ditetapkan, Mbak kan udah ngomong, agama Islam ini jalurnya itu asalnya benar. Sebelum ada agama Hijriyah, namanya Aboge, itu dalam status kebenaran, itu sudah valid, fake secara alamiah. Digubah itu loh yang jadi masalah. Lantas gimana nek sing ngono? Maka mengapa orang Islam kalau sudah meninggal mau terus kalau ikut agama Islam dijanjikan surga? Surga yang mana? Agamanya salah, tekniknya salah, ruang waktunya salah. Satu contoh, mendoakan orang itu ada momennya, ada ruang dan waktunya. Sedangkan agama Islam kalendernya itu menggubah, mencuri dari Jawa digubah. Artinya agama Islam punya kalender enggak? Lah terus umatnya ini didoakan memakai standar apa? Manusia melakukan sesuatu tatkala ruang dan waktunya salah. Salah semua. Sama kamu menanam padi, ada ruang dan waktunya enggak? Menanam jagung, ada ruang dan waktunya. Lah ini agama Hijriah ini konyol, rusak semua. Makanya umat Islam itu rugi. Kembali lagi kepada substansi entas-entas. Entas-entas ini ruh atau manusia yang meninggal, itu yang belum sempurna. Manusia inilah yang akan menyempurnakan. Kesalahan manusia dalam beragama, semua dipasrahkan kepada Tuhan, kan gitu. Semua terserah Allah. Saya bertanya, kamu umat Islam, tatkala ada kata kematian, itu terserah Allah atau terserah manusia? Nah iya kan? Lo kematian ini lo terserah manusia. Mengapa orang-orang ngomong katanya terserah Allah? Kalau memang kematian terserah Allah, biarin, nggak usah dimakamkan. Lo artinya selama ini persepsi itu salah. Pertanyaannya, kematian ini yang alami bangsa manusia. Seharusnya yang bisa mengatur dan yang bisa mengembalikan jiwanya itu bangsa Tuhan atau bangsa manusia?
manusia sendiri, tapi manusia yang bagaimana? Itulah yang disebut manusia sejati. Manusia yang mampu merekrut kesekian alam sehingga dia mampu membuat aturan bagi generasinya. Selama ini manusia salah, semua terserah Allah. Kalau toh kematian terserah Allah, ngapain kalian masukkan liang lahat? Biar diangkat oleh Allah, iya toh? Biar Allah yang menahlili kan ngono toh? Lah terus gimana sekarang? Lah terus seperti orang tuamu, leluhurmu, mbah mammu yang ikuti agama Hijriah gimana? Mati pun dipocong. Selama ini kalian tahu enggak? Umat yang beragama Islam kan matinya dipocong. Yang menyuruh siapa sih ya? Coba pernah dengar kalian? Nah iya. Lah apakah sejarahnya seperti itu? Kan tidak ya. Maka manusia yang mengerti tentang kehidupan, manusia yang mampu membuat bahasa itu, maka mengapa orang-orang terdahulu sampai mampu mendeteksi, membuat aturan sampai 1000 hari? Ya beliau itulah yang mampu menguasai dan mengerti alam mahsyar, siksa kubur, neraka, surga, bahkan tempat kembali, yang mampu mencetak sampai kalender yang disebut ritual atau upacara sampai 1000 hari. Lah sistem itu dirusak, ya rusak semua. Yang rugi yang ikut agama Islam. Dia tersugesti dikira yakin benar, tapi faktanya salah. Lantas gimana kalau sudah seperti ini? Nah makanya dengan cara itu semua sudah dibenahi sama Mbah. Maka 1 tahun sekali pada bulan Ruwah atau bulan Rahmat, alam ini membuka frekuensinya bagi bangsa manusia melakukan aktivitas. Barangkali manusia ini tidak mampu pulang ke alamnya sana, kita yang di dunia ini mempunyai kemampuan. Manusia yang mati di alam kubur untuk mau diproses, itu yang memproses di alam kubur atau manusia yang di dunia mampu memprosesnya? Iya. Makanya adanya ilmu itu ditebar di dunia bagi orang-orang terdahulu. Meskipun orang ini masih di dunia, mampu memengaruhi alam gaib, karena di dunia alat dan bahan bakunya masih genap dan manusianya masih mampu berkarya. Maka pentingnya manusia itu mengangkat harkat ruh atau jiwa yang terbengkalai, yang jadi ribet, matinya dipocong. Terus siapa yang mau menghantar ke tempatnya? Konsepnya salah, agamanya salah, ceritanya bohong. Ya terus gimana? Maka kalau kamu, satu contoh, kalau kamu sebagai umat beragama Islam, kamu tanya sama kiaimu, kamu tanya sama ulama, sama departemen agama, mampu dan mau ndak dia bertanggung jawab? Karena apa? Kamu bayar, karena kamu dipajak di situ, pajak halal haram. Kamu makan apa-apa sekarang kan kena pajak halal itu. Lah tanya Departemen Agama, kalian memungut biaya dari rakyat, berani bertanggung jawab enggak? Kalau enggak berani ya dilaporkan. Kalau berani apa komitmennya? Bener enggak? Harus bertanggung jawab kan? Lah kalau dia mau mengut uangnya umat, tapi dia tidak bertanggung jawab, hanya cerita bullshit, lah ini kan bisa dilaporkan ke negara bahwa ini penipuan atas nama agama. Nah, terus gimana? Lah iya.